Hai, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Julita Sri Astuti Kadaluhat dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kita mungkin sering mendengar istilah tentang seks bebas, apalagi di kehidupan modern seperti sekarang ini. Terlepas dari konstruksi sosialnya, seks bebas seringkali mengacu pada seks yang tidak aman dan akan membawa dampak negatif pada setiap pelakunya. Jadi, sederhananya pengertian seks bebas yang biasa dikenal di masyarakat Indonesia adalah perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah. Dan di praktiknya, hal tersebut bisa terjadi antara satu pasangan atau satu dengan berganti-ganti pasangan. Dan lebih parahnya, hal ini juga dapat dilakukan tanpa komitmen atau bahkan tanpa ikatan emosional, termasuk ke dalam seks dalam pacaran atau seks pranikah, cinta satu malam, prostitusi, hingga bertukar pasangan dengan pasangan lain. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perilaku seks bebas. Di antaranya, pengaruh media elektronik dan media cetak, pengaruh lingkungan, rendahnya pendidikan moral agama, terus minimnya pengetahuan, dan perubahan hormon ketika seseorang memasuki masa remaja yang mengakibatkan organ-organ seks menjadi matang dan membutuhkan penyaluran. Terus ada juga motivasi untuk mewujudkan rasa sayang dan cinta yang didominasi oleh perasaan kedekatan yang gairah komitmennya lebih jelas. Dan yang terakhir, rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba berbagai hal yang belum diketahui. Kemudian, ada dampak yang terjadi ketika kita melakukan seks bebas. Seks bebas sering dikaitkan sebagai perilaku seks yang berisiko tinggi terkena infeksi menular seksual atau IMS. IMS ini ditularkan dari satu orang ke orang lainnya melalui aktivitas seks, baik melalui vaginal, oral, ataupun anal. Berikut ini adalah beberapa jenis IMS yang dapat menyerang pelaku seks bebas. Yang pertama ada chlamydia. Chlamydia ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Kedua ada sifilis atau biasa disebut penyakit raja singa yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Ketiga ada gonore atau kencing bernanah yang terjadi karena adanya infeksi dari bakteri Neisseria gonorrhea. Ada juga infeksi jamur, kutil kelamin, herpes simplex yang disebabkan oleh virus herpes simplex yang menyerang kulit, mukosa, dan saraf manusia. Ada juga hepatitis B yang ditandai dengan gejala seperti kelelahan, mual muntah, sakit perut, demam, dan diare. Terakhir ada HIV/AIDS. HIV/AIDS terjadi akibat infeksi virus yang merusak sistem kekebalan tubuh. Selain beberapa dampak buruk di atas, melakukan seks bebas juga berdampak pada kondisi psikologis manusia yang meliputi: pertama, munculnya kekhawatiran akan kehamilan dan berbagai macam penyakit seksual. Kedua, ada depresi. Ketiga, mempengaruhi perkembangan karakter. Dan keempat, terjadi kehamilan di usia muda. So guys, jadi itulah uraian singkat tentang apa itu seks bebas, hingga penyebab dan dampak buruk yang wajib dipahami. Semoga para generasi muda Indonesia semakin berwawasan luas dan pandai mengendalikan diri, sehingga dapat terhindar dari pelaku seks bebas. Terima kasih. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan
dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan gawat darurat pada tahun 2022. Kami memberi diri untuk mendidik perawat-perawat pemula dengan bekal ilmu, keterampilan, dan sikap profesional keperawatan tanpa memandang bulu. Kami telah mengasah diri kami dengan pendidik berkelanjutan bahkan kompeten di bidang masing-masing. Bagi putra-putri bangsa yang rindu untuk mengabdi dirinya melayani negeri, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan, jangan ragu-ragu, tetapkan pilihan Anda dengan semangat. Baku-baku bantu, baku backing pandai. Kami siap mencetak Anda menjadi nurse profesional. Kiranya program studi nurse dapat mencetak perawat yang profesional dan berkompeten di bidangnya, serta memiliki etika dan moral yang baik dan bertanggung jawab, juga dapat bersaing secara global maupun internasional dan selalu menjaga nama baik alma mater Universitas Pembangunan Indonesia. Harapan kami di mana ketika melaksanakan asuhan keperawatan sesuai kompetensi, maka semua ilmu yang didapat terutama dalam praktik profesi nurse di rumah sakit itu tetap dikembangkan. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Delvin Runtukahu. Saya lulusan profesi nurse UNPI. Sekarang saya bekerja di Hamilton, New Zealand. Dan pekerjaan saya itu dealing with people with disabilities and mental health issues. Di dalam video ini, I would like to share with you how UNPI had given me options, updates, especially supports from the time I was studying till I get my registration. I would like to give my appreciation buat para dosen dan tata usaha, terutama buat Ibu Dekan yang selalu encourages us to do better. And not only that, they will do whatever they could to help us when needed. So UNPI, you've done so well. And I'm telling you this, I am a proud alumni. Thank you and have a good day. Saya Joyke James Lumatau. Saya adalah alumni UNPI Manado tahun 2016. Saat ini saya bekerja pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Rumah Sakit Mata Provinsi Sulut, dan saat ini saya dipercayakan menjabat Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan. Saya pernah mengenyam pendidikan di UNPI, dan saat ini saya ingin berbagi pengalaman bahwa siapapun calon perawat masa depan saya rekomendasikan untuk menuntut ilmu di UNPI, karena salah satu universitas terbaik yang ada di Sulawesi Utara saat ini adalah UNPI Manado. Pengajarnya, ilmu-ilmu yang diberikan sangat bermanfaat dan sangat kompeten dengan situasi dan kondisi khususnya di dunia keperawatan saat ini. Untuk itu, bravo UNPI.